Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM tolong disiapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Siti Nur Korea, Hadir. Aisyah Salsabila, Hadir. Iyad, Hadir. Risti, Hadir. Cici, Hadir. Tara. Hadir. Sepertinya hari ini kurang semangat. Oleh karena itu kita ice breaking sebentar. Untuk tepuk semangat semuanya ada yang tahu kan? Tepuk semangat. 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 Oke. Semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada sampah? Ada. Jika ada, tolong buang terlebih dahulu ke tempat sampah. Nah, sudah bersih kan? Sudah. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk yang mempunyai handphone, tolong dimatikan terlebih dahulu agar proses pembelajarannya lancar. Sudah ya? Sudah, Bu. Bisa dilanjutkan? Bisa. Baiklah, untuk hari ini, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu tentang fenomena alam? Tahu, Bu, banjir, Apalagi sebutkan? longsor. Nah, ya. Selanjutnya untuk fenomena sosial, apakah ada yang tahu? Tahu. Saya Apa? Kriminalitas. Apa? bullying. Nah, terus siapa lagi? Mudi, kepadatan penduduk itu merupakan contoh fenomena sosial yang marak terjadi di masyarakat saat ini. Jadi jika dihubungkan dengan pembelajaran saat ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi, yang dimana teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang bagaimana atau mengapa terjadinya suatu fenomena sosial maupun fenomena alam yang dikupas secara kronologis dan sistematis berdasarkan sebab akibatnya. Jadi teks eksplanasi sendiri yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang fenomena alam maupun fenomena sosial secara detail dan terperinci. Baiklah, untuk pengertian teks eksplanasi, apakah sudah paham anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Baiklah, mohon perhatiannya anak-anak. Oh, masih menulis ya? Sudah ya anak-anak? Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Yang pertama itu tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama, satu, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah berisi tentang suatu gambaran secara umum dalam teks eksplanasi yang biasanya itu terdapat di awal paragraf. Dan yang kedua itu deretan penjelas, yaitu tentang berisi isi dari teks eksplanasi yang mengandung kronologis yang berisi tentang sebab akibat proses terjadinya fenomena alam maupun fenomena sosial tersebut. Dan yang ketiga itu interpretasi. Interpretasi itu adalah kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut yang biasanya terdapat di akhir paragraf. Baiklah, minta fokusnya sebentar anak-anak. Untuk struktur teks eksplanasi
benar-benar sesuai dengan kenyataan, tidak terdapat opini atau pendapat. Jadi sesuai fakta ya anak-anak. Dan yang keenam itu struktur kalimatnya jelas. Jadi strukturnya itu jelas seperti yang disebutkan tadi. Untuk pernyataan umum itu di awal paragraf, deretan penjelas di tengah-tengah paragraf. Dan yang ketiga itu interpretasi, yaitu kesimpulan. Jadi untuk strukturnya itu berurutan, sistematis dan logis. Selanjutnya menggunakan kata kerja material, yaitu menggunakan kata kerja tentang proses atau tindakan. Untuk struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaannya, apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Selanjutnya ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana tugas tersebut yaitu kalian per kelompoknya diberikan tugas untuk satu, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, dan dua, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Oleh karena itu ibu akan membagikan 14 contoh teks eksplanasi tentang banjir. Nah, untuk kalian harus menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan kelompoknya diatur. Baiklah, ibu akan membagikan contoh dari teks eksplanasi fenomena alam tentang banjir. Ibu akan memberikan waktu kalian selama 15 menit untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Baiklah, untuk kelompok pertama, apakah sudah mengerjakan? Sudah. Untuk kelompok pertama, apa yang kalian dapat dari teks eksplanasi tersebut? Struktur teks eksplanasi banjir. 1. Pernyataan umum berada di paragraf awal. 2. Deretan penjelas berada pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ketiga, interpretasi atau kesimpulan berada di paragraf akhir. Baiklah. Jadi untuk kelompok pertama, kalian sudah menemukan tentang struktur dari teks eksplanasi berdasarkan contoh yang ibu berikan tadi. Berarti kalian sudah paham kan? Sudah. Selanjutnya untuk kelompok kedua. Kelompok kedua, apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Kaidah kebahasan teks eksplanasi dalam teks banjir tersebut. Banjir kembali dan sebenarnya saluran air tersumbat. 2. Kata teknik atau istilah ilmiah yaitu kata curah hujan, letak geografis, pasang naik air laut, erosil, dan fenomena alam. 3. Kalimat asif, barang-barang, sekedar, sakit. 4. Kalimat umum atau general, penjelas dan penegas. 6. Kata Terima kasih untuk kalian semua karena telah berhasil mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Dengan demikian, kalian bisa mengerti dan paham tentang pembelajaran teks eksplanasi tersebut. Ada yang ditanyakan untuk materi pembelajaran hari ini? Mohon perhatiannya anak-anak. Jadi, setelah memahami teks eksplanasi tersebut, ibu akan memberikan umpan balik, yang dimana dengan mempelajari teks eksplanasi tersebut, kita kita bisa mengetahui tentang latar belakang, sebab akibat, tentang fenomena alam. Dengan demikian, kalian bisa mengetahui bahwa di sekeliling kalian itu terdapat fenomena alam maupun fenomena sosial. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya dengan teks tersebut tadi, apa? Banjir. Banjir itu disebabkan oleh apa, anak-anak? Dan buang sampah sembarangan. Nah, jadi jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, untuk kita semua diharapkan untuk jangan membuang
fenomena alam maupun fenomena sosial secara kronologis yang berisi tentang sebab akibat dari fenomena tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu